Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menyatukan barang-barang yang sudah kita buat tadi di video-video sebelumnya. Tadi pertama kita sudah belajar mulai dari merakit dry cell ini, lalu dicor dengan lem campur. Di sini pakai lem campurnya, lem campur epoksi yang berwarna, tapi kalau mau lebih rapi pakai epoksi yang bening lebih rapi. Coba lebih kuat yang berwarna untuk menahan tekanan, menahan karet ini tidak copot. Nah, lalu kita tadi sudah belajar membuat drat seperempat di housing RO 10 inch. Kita sudah belajar bagaimana mengukur supaya tidak miring. Kita buat dratnya, kita pasang seperti ini. Saya tadi hanya memberi contoh satu di ketinggian 3 cm, tapi ya kalau di sini ketinggian 3 cm dan 16 cm. Ini juga 3 cm di sini ya. Ini sudah. Lalu kita sudah belajar juga tadi, kalau ini tidak saya bahas lagi, ini membuat drat. Lalu kita sudah di sini bagaimana memasang batu nano bubbler, low pressure nano bubbler tipenya HT50, diameter 50 mm atau 5 cm. Bagaimana? Lalu kita sudah belajar juga membuat konektornya ini supaya selangnya bisa dari selang RO seperempat masuk pakai konektor RO 3/8 ke drat seperempat, lalu masuk ke sini. Tadi sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Lalu dari situ kita juga sudah belajar memodifikasi botol humidifier oksigen untuk menjadi botol untuk menyaring kotoran balik dari nafas yang dipasang di output paling terakhir dari oksihidrogen generator untuk dihirup, untuk inhalasi ini. Ini sudah. Nah, sekarang bagaimana kita nanti merakitnya? Saya berikan contoh ini ya. Ini belum saya pasang. Saya akan nanti dipasang seperti ini. Bisa jelas di sini? Dipasang ini konektor ini. Nah, saya jelaskan mumpung belum ada airnya, saya jelaskan dulu bagaimana cara kerjanya jadi ya. Jadi ini nanti terpasang seperti ini. Kita lihat sini contohnya. Terpasang seperti ini posisinya. Ya, ini dry cell-nya di sini. Nah, dry cell ini kan tersambung ke sini. Ini bak pertama nanti berisi air demineral. Kenapa air demineral? Kenapa nggak pakai air minum biasa? Bisa pakai air minum biasa. Tapi kalau pakai air minum biasa kan airnya dirubah menjadi gas oksigen dan hidrogen. Nanti sisanya dari air yang tidak murni kan akan mengendap. Jadi kalau pakai air demineral diharapkan seminim mungkin tidak timbul endapan dari sisa air yang dirubah menjadi gas oksigen dan hidrogen 2 kali lipatnya. Jadi 2 kali lipat hidrogen dan 1 kali lipat oksigen. Nah, ini nanti dia akan bersirkulasi dari tabung ini masuk lewat yang bawah, lalu karena produksi gas terdorong ke atas, lalu keluar seperti sini. Jadi ini ada sirkulasi terus-menerus air yang bercampur elektrolit, yaitu KOH. KOH sebanyak 30 gram maksimum ya, tidak boleh lebih. KOH ini nanti tidak boleh ditambah, misalnya airnya berkurang, airnya ditambah, air demineral, tidak boleh ditambah KOH lagi. Kalau ditambah KOH lagi, tekanan di dry cell ini akan makin besar. Kita rasa senang, wah gasnya makin besar. Tapi dry cell ini umurnya makin pendek karena dia akan mendorong karetnya copot. Tekanannya akan besar, mendorong karetnya cepat copot. Sehingga kita harus bongkar ini lagi, dan bongkar ini bisa 2 jam sampai 3 jam untuk reparasinya dan perlu orang yang ahli. Nah, dari sini, dari tabung ini nanti menghasilkan, biasa keluar dari pipa yang atas, mengeluarkan hidrogen dan oksigen. Hidrogen 2 porsi, oksigen 1 porsi. Ditambah di sini akan ada semacam kayak air keruh gitu ya kelihatannya. Itu adalah kontaminasi dari plat dry cell-nya. Bicara tentang elektrolisis, ini kan kegiatannya namanya elektrolisis. Jadi kutub positif, kutub negatif disetrum, lalu
airnya berubah menjadi gas oksigen dan oksigen 1 porsi dan hidrogen 2 porsi. Nah, elektrolisis ini sebenarnya paling ideal pakai platina, cuman platina harganya mahal sekali. Jadi ya ambil tengah-tengah, kita pakai stainless 316 atau 304. 316 lebih baik dari 304 ya, harganya juga lebih mahal. Kalau pakai 201 nggak sampai sebulan udah brodol, stainlessnya udah habis, besinya berkarat. Jadi itu cari titik tengahnya, bukan paling sempurna. Paling sempurna pakai platina. Nah, jadi akan ada kontaminasi dari platnya. Kita nggak mungkin kan pakai platina lebih mahal dari emas. Nggak mungkin kita pakai platina untuk alat seperti ini, nanti terlalu mahal. Dan platinanya kan nggak bisa cuma lapisan tipis. Kalau lapisan tipis nanti habis. Lalu kontaminasi itu akan masuk bercampur di air sini. Yang gasnya dia berupa gelembung langsung naik ke atas. Kontaminasinya akan seperti kabut, seperti asap knalpot ngebul gitu, ikut terbawa naik ke atas, lalu masuk ke pipa ini, selang ini nanti terhubung ke tabung kedua. Nah, kita bikin T di sini, lalu dikasih keran. Ini dipakai hanya untuk kalau isi air atau buang air tabung pertama. Kalau nggak ada angin yang bisa lewat, susah, nggak bisa isi air, nggak bisa buang air. Karena tabung pertama maupun tabung kedua, ini sudah kita tidak akan buka lagi sampai akhir. Karena kalau dibuka lagi settingannya berubah. Jadi user udah menggunakan keran aja. Ini keran buat buang air. Atau masuk air bisa dari sini. Ini buat buang angin atau masuk angin kalau lagi mau ngisi air atau buang air. Lalu ini bisa dicabut. Jadi sumpel bisa dicabut. Untuk kalau nanti kita mau masukkan air. Seperti ini nanti nyambungnya. Sebentar. Sorry. Kita bisa masukkan di sini. Kalau kita mau mengisi air. Jadi ini bisa dipasang di tembok. Kita udah nggak buka-buka lagi. Tabungnya nggak kita buka lagi. Cuman kita main di keran ini. Keran buat buang angin. Dan ini yang bisa kita sumpel atau kita buat isi air supaya lebih mudah. Oke, kembali ke yang di belakang tadi. Jadi kita nyambung ke tabung kedua. Tadi kan kita sudah membuat seperti ini. Yang selangnya seperempat, selang RO seperempat, lalu ada selang Cobra tebal seperempat, lalu masuknya ke konektor RO 3/8 dratnya seperempat. Nah, ini di sini. Kita masuk ke sini, ini pakai konektornya berarti L yang seperempat selang RO, seperempat selang RO. Masuk ke sini, masuk ke low pressure nano bubbler, lalu gelembungnya naik ke atas, lalu ke sini, masuk ke botol humidifier. Nah, ini saya tambahkan keran di sini. Tujuannya apa? Tujuan keran ini hanya kalau kita mau buang air, kita bisa ada keran untuk ada angin masuk, sama kayak keran ini. Keran untuk angin aja. Jadi kalau lagi pemakaian normal ya ini kerannya ditutup. Ini juga kerannya ditutup. Ini keran buat buang air atau isi air. Isi air dari sini, kalau isi air ya ini harus dibuka juga. Kalau buang air ya ini kita tinggal turunkan, buang air. Tinggal dibuka. Nah, setelah ini kita akan pindah tempat, kita akan rakit ini sampai jadi, lalu kita isi air yang bak pertamanya. Sekarang kita akan memasang oksihidrogen dry cell 13 plat yang tadi sudah kita rakit ke alat ini. Saya udah baut-bautin dulu biar tidak terlalu membosankan. Jadi ini selangnya ya disesuaikan ya. Ini pakai RO 3/8 semua ini sambungannya. Oke. Ini selangnya yang masuk ini panjangnya total kalau saya tarik total 5 cm. Ini total 5 cm. Saya pasang di sini. Jadi kalau saya menyambung dua buah konektor 3/8, saya selalu biasakan di 5 cm. Panjangnya.
untuk masuk di 2 lubang itu 5 cm. Nah, ini panjangnya ya disesuaikan aja. Bikin panjangan dikit nanti baru dipotong, jangan bikin terlalu ngepas. Lalu ini saya ikat dengan tali sepatu. Tali sepatu saya beli kan dapatnya sepasang, saya potong 2 lalu saya buat ikat ini. Ini 3/8 juga. Nah, ini supaya tidak hilang. Ini sumpalan 3/8 ini saya lubangi, saya ikat tali sepatu. Lalu ujung satunya tangnya ini. Garpu pembuka RO 3/8 dan 1/4. Saya pasangi tali. Nah, sekarang kita pasang ini. Ya, ini ada depan dan belakang posisinya. Kita tinggal masukin sini. Tekan. Lalu kita masukin ini. Tekan juga. Udah sampai masuk. Masuknya kira-kira 2 cm. Ini saya buat sederhana sekali dan saya selalu buat posisinya seperti ini. Semua desain alat saya, baik ini alat jenis model yang ini, mau oxidrogen saya yang ini maupun yang lain. Jadi dry cell ini bisa saya tukar-tukar. Kalau rusak bocor ya saya tinggal copot ini aja 2 ini. Saya nggak perlu bongkar yang lain, saya copot 2 ini. Jadi alat ini semua part bisa direparasi atau dibongkar atau ditukar per bagian. Bisa ini aja, bisa ini aja, bisa ini aja. Atau botol humidifier-nya ini, botol humidifier ini aja. Semua part bisa dicopot. Atau adaptornya, atau ini termometernya pakai HTC 2 yang harganya cuma 35.000. Ini pakai baterai ya, baterainya disarankan jangan pakai baterai bawaannya, harus diganti alkalin. Dan ini bisa dicopot. Saya tempelnya pakai sebentar, susah. Saya tempelnya pakai ini magic double tape magic tape yang bening yang bisa dicopot pasang. Lalu dia ada sini ada ini yang in itu berarti ada termometer di dalam alat ini, dan out yang termometer yang saya tempel di belakangnya dari bak pertama untuk mengetahui suhu. Oke, sekarang saya pasang dulu ini, udah saya pasang. Lalu saya pasang kabelnya. Jadi ini kabel yang merah ke DC out yang merah, yang positif. Ya, ini DC out yang 12 volt yang positif. Kabel yang hitam ke DC min negatif ya. Kabel yang hitam yang di belakang. Saya udah ikat sini di belakang. Oke, sekarang saya pasang ke sini. Saya pasangnya cuma dililit ya, tidak di solder. Kenapa? Karena kalau suatu hari ada yang bocor atau rusak, saya nggak perlu reparasi semuanya, saya tinggal replace aja. Replace dry cell-nya misalnya, kalau bocor ya dry cell-nya aja, saya nggak usah saya bongkar semuanya. Jadi saya cuma pakai solatip karet ini yang biasa buat electrical. Pangkalnya dulu 2 kali, lalu seperti ini. Jadi ini kalau bongkar lagi juga jangan digunting ya, karena kalau digunting kan kabelnya jadi pendek. Seperti ini. Ya. Jadi udah nggak korslet. Lalu baliknya satu lagi. Satu lagi sama. Saya lilit-lilit saja. Lilit saja kabelnya. Oke, ini saya taruh di sini. Nanti bisa diikat kabel di belakangan. Nah, saya ulangi lagi. Jadi ini positif dan negatif nyambung ke output DC positif dan negatif. Kalau suatu hari dry cell-nya kotor, lalu kita mau bersihkan, nggak usah repot, kita tinggal tukar
kutub positif jadi negatif, kutub negatif jadi positif, maka kotoran di dry cell akan lepas dengan sendirinya jatuh ke air di bak 1 di dasar. Tapi kotoran itu juga tidak ada masalah, airnya tidak perlu dikuras karena akan mengendap. Jadi dalam elektrolisis itu selalu terjadi di mana terjadi electroplating, di mana dari kutub positif ada perpindahan ke kutub negatif. Jadi akan ada yang menempel di kutub negatif. Ya kalau kita rubah kutub arusnya, arus kutubnya plus jadi min jadi plus, ya otomatis kotoran itu akan copot dan jatuh ke air. Lalu yang di sini ada 3 kabel. Ini kabel dari PLN 220-230 volt. Kabel dari PLN ini ada kabel yang merah, hitam, dan groundnya yang biru. Ini bisa beda warna tergantung kabel yang kita beli. Saya ini pakai kabel serabut yang 0,3 kali 0,75. Harap diingat untuk oksihidrogen ini tolong gunakan kabel yang ada groundnya ya, yang isi 3. Jadi yang biru ini ground, kadang hijau ya. Kalau di sini biru, merah dan hitam ini yang live sama netralnya. Ya, ini bisa kebalik-balik kalau di listrik PLN. Nah, lalu yang diputus di sini adalah kabel yang warna merah, diputus menggunakan switch ini. Ini tidak perlu saya jelaskan, ini sederhana sekali. Switchnya mau dipasang seperti ini atau mau dipasang di ujung ke colokannya, ya terserah, suka-suka yang rakit. Oke, sekarang saya akan jelaskan, saya akan isi airnya. Pertama, saya akan gunakan timbangan. Saya mau menimbang, saya nolkan dulu. Saya mau menimbang KOH sebanyak 30 gram. Belas, 8, kebanyakan, saya kurangi. Maksimal 30 gram ya untuk desain saya ini. Lain desain bisa lain. Oke, sudah 30. Nah, saya sudah siapkan botol untuk pengisiannya. Saya buka. Ini saya menggunakan air demineral, air minum demineral. Ini merek Cleo, Alpha Midi Cleo. Bisa merek Amidis, bisa merek-merek lain. Yang penting air demineral atau air RO. Bukan air mineral ya, supaya nggak kotor, nggak cepet kotor. Ini saya buka. Saya tuangnya, saya tidak tuang semua, saya tuangnya sedikit dulu aja. Sekedar supaya KOH-nya tidak terlalu korosif. Kalau saya terlalu banyak kan nanti jadi korosif. Ini ingat kerannya ditutup dulu ya. Ngaduk dulu. Lalu ingat ini keran ini ditutup, keran ini dibuka. Ini dibuka dari sini. Lalu saya isi, ini seperti ini. Ini sama sebenarnya sama tabung kedua. Sama tabung kedua ini sama modelnya, cuman ini tidak dipasangin batu gelembung. Lalu saya pasang seperti ini. Saya buka. Ini dari sini coba dilihat, ngalir dari sini masuk ke sini. Ingat ini dibuka buat buang angin saja. Setelah ini hampir habis, saya baru tambahkan air supaya KOH-nya benar-benar turun.
Sini harus diisi sampai penuh. Kalau udah penuh, saya tutup. Saya cabut. Agak kencang saya cabutnya. Terus saya cabut di sini juga bisa. Saya cabut dulu. Sekarang saya tutup. Ini saya tutup. Terus sekarang bentar saya siapkan dulu. Bentar jangan diputus videonya. Tabung kedua ini. Cara mengisinya, kalau misalnya kita andaikan ini udah terpasang, keran ini dibuka buat buang angin. Lalu ini saya tukar yang saya tukar pakai yang ini konektornya. Untuk konektornya kan beda. Ini saya tukar ini. Ini tutup dulu kerannya. Kerannya udah saya tutup. Saya isi air dulu. Ini saya buka kerannya di sini. Ini udah buka. Ini buka. Ini dia akan mulai turun. Harus saya angkat agak tinggi supaya dia mau turun. Ini posisinya begini ya, dari atas ini. Jadi ini diisi air seperti ini. Ini harus dibuka posisinya. Ini diisinya lebih baik sampai penuh aja. Ini jarang diganti kalau memang udara yang dihirup dari selang kanula di sini sudah ada bau atau ada rasa tidak enak. Berarti air ini harus diganti. Kalau enggak, belum perlu diganti. Karena oksigen dan hidrogen itu adalah gas yang tidak berbau dan tidak berasa. Jadi kalau berasa atau berbau berarti ada yang salah. Dan biasa kesalahannya ya penyaringannya udah kurang bagus. Oke, ini saya tutup. Terus ini saya cabut. Oke. Ini sudah saya cabut seperti ini. Sekarang tinggal kita nyalakan. Lalu tekan on. Udah on ya. Ingat ya, harus ditutup juga nih, lupa tadi. Sekarang kita coba dilihatin ke sini. Jadi di sini ini ada kabut. Seperti kabut. Ada kelihatan nggak? Agak kurang jelas kadangnya. Ini ada gelembung, ada seperti kabut. Nah, gelembungnya itu adalah gas oksigen dan hidrogen. Tapi kabutnya kayak biasa ikut terbawa, lalu dia akan disaring di sini. Lalu ini keluar di sini. Nah, sekarang selanjutnya saya harus menyetel dulu. Kira-kira mau tekanannya berapa? Karena ini kan kondisi masih dingin ya. Ini 29 Celcius. Tabungnya masih 29 Celcius. Nanti kalau makin panas tekanan makin tinggi. Nah, ini gelembungnya udah banyak. Jadi saya kecilkan dulu. Saya ukur sini voltase DC. Ya. Saya ukur voltase DC-nya berapa di sini.
11,75 udah kencang sekali ya. Kurangin dulu kalau gitu. Saya kurangi. Ini angkanya tidak bisa dijadikan patokan selalu tetap segini karena kualitas plat di Indonesia itu mau 304, mau 316 berubah-ubah. Kadang-kadang ada yang murni, ada yang kurang murni, ada yang lebih parah murninya, lebih kurang murni lagi. Jadi dapatnya agak nasib-nasiban. Itu kenapa penting alat gas scrubber, alat pembersih gas dari ketidakmurnian gas ditangkap di air, karena kita nggak bisa tahu hari ini kita dapat kualitas plat yang seperti apa meskipun 304 atau 316. Jadi lebih baik ya kita saring aja semuanya sehingga yang tersisa hanya gasnya. Nah, ini sudah berjalan seperti ini. Jadi pertama kita harus ukur tadi voltasenya kira-kira berapa. Sini tadi kita setel untuk alat ini dengan hasil gas segini saya setel di 11,45. Hasilnya seperti ini. Harap diingat ini gelembungnya besar-besar ya, jadi bisa kita bilang kecil atau besar dari sini, nggak bisa jadi patokan. Lalu saya ada satu alat lagi, yaitu alat untuk biasanya untuk orang kalau pasang sel surya untuk mengukur penggunaan listrik yang dihasilkan yang dikirim balik ke PLN. Ini biasa untuk panel surya, untuk panel surya yang on grid. Nah, sekarang saya pasang seperti ini. Oke. Ini saya pasang di sini. Saya pasang di sini untuk mengetahui ini pakai berapa watt. Ternyata ini pakainya hanya 19 sampai 20 watt. Ya. Dari PLN-nya, bukan ini kita nggak ukur DC-nya, ini kita ukur PLN-nya. Jadi 19 sampai 20 watt di kondisi alat masih dingin. Ya sudah lumayan lah. Jadi seperti ini. Harusnya ada gas bubbler ya, sudah tinggal dihirup, tinggal saya sebentar. Saya tinggal ambil. Oke, saya tinggal pasang selang kanula yang biasa untuk oksigen seperti ini. Ya. Nah, harap diingat selang kanula ini tidak boleh dipasang begini. Karena kalau ketiban ini buntu. Nah, ini kalau kita buntu. Bentar, ini kurang kencang. Kalau kita buntu, gasnya pelan. Nah, pada saat dibuntu ini membebani dry cell ini bisa bocor, bisa copot karetnya. Jadi masang nggak boleh seperti ini nih. Tidak boleh pasang begini. Karena ini selang yang di belakang akan kejepit kepala, lalu dia akan buntu dan akan membuat alatnya cepat rusak. Jadi masangnya harus seperti ini. Ini dari depan, lalu dicentel kuping kanan, kuping kiri, terus seperti ini. Sehingga kalau kita tidur mulet-mulet, dia tidak akan buntu selangnya. Aliran selang gas lewat selang ini tidak akan buntu. Dan selang kanula ini kualitasnya macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal. Semakin murah semakin gampang buntu. Yang mahal pun ini Gea, saya pakai merek Gea cuma 5.000-an, asal tahu tokonya di mana, Tokopedia yang atau Shopee yang jualnya murah ya. Ini merek Gea untuk dewasa. Yang masker oksigen harganya juga cuma 10.000. Apa bedanya yang kanula dengan masker oksigen? Kanula ya dia masuk ke hidung seperti ini. Kalau yang masker oksigen kan mulut dan hidung. Nah, untuk jika kita mau gas oksihidrogen ini lebih kena ke paru-paru, tentu kita pakai yang mulut dan hidung karena tarik nafas melalui mulut itu lebih terbawa sampai ke paru-paru dibanding hanya hidung. Tapi kalau kita pakainya sambil tidur untuk waktu panjang, ke hidung dan mulut kurang nyaman ya. Jadi saya lebih senang seperti ini. Tapi posisi ikatnya seperti ini. Ini jangan usah kenceng-kenceng. Sehingga kita mau tidur gimana pun ini selang tidak tertekan, tidak buntu, sehingga alat kita lebih awet. Terus ini saya lupa, saya belum bahas. Jadi ini tadi ngukur temperatur dan kelembapan. Ini HTC2 mereknya ya. Harganya kira-kira 35.000. Yang ini power supply-nya saya pakai power supply 12 volt jaring tanpa fan.
ini maksimum 10 ampere. Ini biasa untuk CCTV. Terus di sini ada putaran volt adjustment-nya. Yang tadi saya untuk mengukur kira-kira saya mau setel di berapa volt. Nah, biasa saya kalau untuk jenis alat yang saya desain ini, saya berusaha mendapatkan di alat yang sel surya pengukur KWH pengukur penggunaan daya di yang biasanya untuk sel surya tadi, yang KWH meter ini, yang KWH meter digital, saya berusaha mendapatkan angka sekitar 20 watt untuk hasil gas banyaknya seperti ini. Di kondisi dingin ya, di kondisi baru on di sekitar 29 sampai 30 derajat. Nanti kalau tambah panas ya tentunya wattnya tambah besar. Jadi sifatnya oksihidrogen generator ini elektrolisis itu semakin panas maka gas yang dihasilkan makin banyak. Voltase semakin tinggi, gas yang dihasilkan makin banyak. Kadar elektrolit, yaitu misalnya KOH makin tinggi, maka gas yang dihasilkan semakin banyak juga. Tekanan semakin tinggi, gas yang dihasilkan makin banyak. Oleh karena itu, dalam menyeting oksihidrogen generator, kita nggak bisa cari hasil gas sebesar-besarnya. Kita harus pertimbangkan ruangan ini suhunya berapa. Kalau ruangannya ber-AC misalnya suhunya selalu 25, berarti kita boleh angkat dikit. Mungkin ini tadinya 11,5 kita angkat jadi 11,8 kalau AC dingin terus. Tapi ingat, kalau kita setting untuk AC dingin terus, kita nggak bisa bawa ini alat ke non AC, ke ruangan non AC. Sedangkan kalau kita mau main di ruangan non AC ya, kita harus biasakan setel mungkin di 10,5 volt. Kelihatannya di sini lebih kecil. Tapi kan makin lama alat ini akan makin panas, mungkin setelah setengah jam pemakaian akan makin panas, dan karena makin panas hasil gasnya lebih banyak. Tujuannya kita harus menjaga jangan sampai tekanannya terlalu besar sehingga mendorong karet di dry cell ini copot. Jadi kita harus coba-coba. Biasa alat ini saya tes, saya nyalakan 2 kali 24 jam. Saya cari settingan yang pas, kira-kira berapa, saya nyalakan 2 kali 24 jam, kalau aman baru saya anggap aman. Kalau nggak aman, berarti settingan saya untuk suhu ruangan tersebut kebesaran sehingga membuat dry cell-nya tidak kuat. Atau ya itu tadi, cara pakai selangnya salah sehingga dia buntu. Oh ya, tadi kan saya sempat bilang bahwa kalau kita menarik nafas, dari sini kita narik, tapi kita ketika buang nafas akan ada balikan. Contoh nih, saya tarik nafas. Nah, ini tarik nafas. Kalau buang nafas, itu balik ke sini. Jadi ada udara yang balik ke tabung ini. Makanya tabung ini perlu untuk mencegah udara itu masuk ke tabung 2. Botol humidifier tuh perlu untuk itu. Dan ini juga saya ingin mengingatkan, kadang-kadang orang pakai oksihidrogen generator itu nekat. Di cabang satu alat nyala, di cabang bisa dihirup 4 orang, 5 orang. Harap ingat, lain orang tekanan nafasnya lain. Jika lebih dari 1 orang, maka hasil buangan nafas dari orang yang tenaga dorongan nafasnya lebih besar akan pindah ke orang yang dorongan nafasnya lebih kecil. Jadi itu saling menularkan penyakit. Hati-hati. Itu aja ya. Jadi ini cara bersihkannya tadi udah saya jelaskan, tinggal dicopot, lalu dibuang airnya. Ini isi air panas, air 80 derajat dari dispenser, pasang. Ya tentunya lebih ideal 1 orang ya 1 selang dan 1 botol. Tapi kan tidak selalu bisa kondisi seperti itu. 1 orang nih dinamain. Kalau nggak bisa ya cuci air panas, tapi selang tetap harus ganti ya. Tiap orang ya 1 selang. Seperti itu. Oke, itu aja. Sekian, terima kasih.